Welcome to back channel Boma Smart. Hari ini hari Sabtu tanggal 13 September 2025. Selamat berakhir pekan untuk yang menonton video dari Boma Smart, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Channel ini sudah mencapai 700 subscriber. Terima kasih untuk subscriber untuk channel ini. Berita hari ini tentang adanya chaos dari Nepal, yang dimana Nepal terjadi chaos sampai pemerintahannya mundur. Bagaimana? Simak dari video berikut ini. Saya akan mereaction dari Liputan 6 bersama Bapak Teguh Reza Shah. Berikut ini videonya. Ya, saudara, sedang viral dibahas di media sosial suatu negara di Asia, yaitu Nepal, yang chaos karena terjadi demonstrasi dari awal September hingga akhirnya presiden dan perdana menterinya mengundurkan diri. Katanya demonstrasi ini diprakarsai oleh generasi Z atau Gen Z yang cukup muak dengan pemerintahnya dan juga keluarga dari pejabat-pejabatnya yang hidup bermewah-mewahan sedangkan rakyatnya hidup dalam kesusahan. Nah, ini juga cukup relate dengan Indonesia yang baru saja pada bulan lalu, Agustus 2025, mengalami hal serupa, yaitu demonstrasi, tapi sepertinya pemerintahan di sini cukup kokoh, tidak seperti pemerintahan di Nepal. Nah, kita akan ngobrol bersama dengan pengamat hubungan internasional, Pak Teguh Reza Shah. Selamat sore, Pak Teguh. Selamat sore, salam Indonesia. Gimana kabarnya, Pak Teguh? Kabar baik, Jakarta panas hari ini. Iya, betul sekali, Pak. Oke, Pak Teguh, kita mau ngobrol nih soal kondisi Nepal yang sebenarnya nggak jauh juga dari Indonesia karena masih sama-sama di Asia ya, Pak. Boleh nggak Pak dijelaskan terlebih dahulu supaya tidak ada misinformasi juga di antara masyarakat? Apa sih yang membuat situasi di sana bisa meledak sampai akhirnya Perdana Menterinya dan juga Presidennya mundur setelah didemo oleh massa yang cukup besar gitu, Pak? Terima kasih. Ini meledak karena ada korban kematian yang besar ya. Kemudian kematian oleh aparat personil di sana. Kemudian juga pada saat yang sama, kalau kita ngecek data dari Kementerian Kesehatan dari Nepal, itu sudah ribuan orang yang berada di rumah sakit ya. Kemudian juga dalam kondisi seperti ini, angkatan seperti biasanya di negara-negara sedang berkembang, maka angkatan bersenjata itu mengambil alih ya. Tapi ternyata sudah kelihatan bahwa aktor-aktornya sudah mengemuka sekarang. Pertama, angkatan bersenjata yang mencoba bersikap profesional, netral. Kemudian generasi Z ya. Generasi Z atau Z generation ini adalah generasi anak-anak muda umur antara sekitar 30-an. Kemudian mereka ini sangat kritis terhadap kegiatan korupsi, nepotisme, dan juga pembatasan-pembatasan dilakukan negara atas mereka. Kemudian pada saat yang sama juga mereka kritis sekali karena pada saat hidup sedang susah tapi ada nepotisme berjalan terus. Kemudian mereka menyebutnya itu Nepo baby yang mengandalkan kekayaan orang tuanya, tapi mereka itu hidupnya bermewah-mewahan dan suka sekali flexing gitu ya. Suka sekali flexing, akibatnya menunjukkan kepada dunia bahwa ada gap kesejahteraan di Nepal, tapi si Nepo baby ini tampaknya nggak sadar bahwa perilaku mereka itu adalah sama dengan perilaku orang tuanya, karena rata-rata penduduk di Nepal itu hidupnya apa adanya. Bahkan Perdana Menteri sendiri gajinya hanya 65.000 Nepalese rupiah. Kalau di Indonesia itu sekitar 10 juta per bulan, tapi Perdana Menterinya suka show off atau suka flexing, dan anak-anak mereka juga berbuat yang sama. Jadi ini suatu keadaan yang sangat menyita perhatian Gen Z di Nepal, karena mereka melihat berdapat pekerjaan dalam negeri sendiri sangat susah. Kemudian setiap harinya itu ada sekitar 5.000 penduduk yang harus keluar meninggalkan Nepal untuk keluar negeri. Jadi ceritanya hidup di dalam negerinya sangat susah. Kemudian mereka melihat pemerintahnya kok boros. Kemudian generasi mudanya, para Nepo baby ini demikian sombong.
Kemudian kontras sekali akibatnya generasi muda ini bisa mengkoordinir diri. Saya perhatikan jumlah mereka itu nggak banyak ya, sekitar kurang dari 40.000 Gen Z yang kritis ya, dari penduduk Nepal sekitar 29.700.000 jiwa. Dan tapi ternyata begitulah teknologi, anak-anak muda yang sangat dekat dengan teknologi, mereka tahu menggunakan perangkat teknologi yang canggih, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Tapi ternyata pemerintah telah memblokir 26 penyedia jasa online. Akibatnya mereka frustasi dan mereka melihat kenyataan ini di negeri saya. Akibatnya para nepo babies itu jadi sasaran tembak, yang maksudnya sasaran untuk fokus pemberitaan. Inilah yang terjadi, dan ternyata ya kita sangat berharap agar hal ini bisa diselesaikan dengan baik oleh berbagai kalangan di Nepal. Karena bagaimanapun juga saya memperhatikan generasi muda itu tentunya ada yang berpikiran macam-macam. Ada yang berpikiran politis, bagaimana cara harus menang, bagaimana caranya pemerintahan itu harus turun. Tapi tentunya juga saya melihat ada bibit-bibit di mana ada generasi muda yang berpikiran negarawan ya, karena jangan sampai negara mereka hancur, karena kalau sampai hancur nanti akan mencontoh pengalaman dari Arab Spring di masa lalu. Jadi mereka diarahkan untuk melawan pemerintah mereka, menghancurkan fasilitas pemerintahan, kemudian akhirnya bertarung satu sama lain. Akhirnya pada saat kelompok demonstran itu melemah, maka semuanya bisa dikendalikan oleh pihak luar. Tentunya mereka belajar, dan hal ini semoga tidak terulang lagi di Nepal. Cuman masalahnya sangat sulit mencari tokoh pemersatu ya, karena saat ini generasi Z itu sadar bahwa mereka berada di atas angin, dan mereka sedang mencoba mendekati wali kota Kathmandu, Balendra Shah, yang lahir tanggal 27 April 1990 yang telah menjadi wali kota sejak 2002. Dan tokoh ini anti korupsi, kemudian juga sangat berpikir wilayah kami sebenarnya di masa lalu itu lebih luas dari sekarang karena pernah diambil oleh India, tapi juga kemungkinan besar mereka akan mengundang kembali Raja Gyanendra Shah, umurnya 77 tahun, yang saat ini berada di pengasingan. Tapi bagaimanapun juga ini adalah pengalaman yang sangat bersejarah bagi Nepal, bahwa pemimpin itu harus ada masa kerjanya ya, karena selama ini batasan waktu itu hanya 4-5 tahun, tapi berjalan terus-menerus begitu ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi dunia bahwa mohon hati-hati mengelola demokrasi. Oke. Tadi dengan penjelasan yang begitu lengkap tentang demo di Nepal, Pak. Kalau kita bandingkan dengan demo besar di Indonesia pada bulan Agustus kemarin, ada kesamaan nggak sih, Pak? Terutama dari segi tuntutan masyarakat, atau mungkin apakah kesamaannya ini demo organik atau mungkin demo yang ditunggangi, seperti apa, Pak? Saya pikir ini pengalaman ini menjadi perhatian dari seluruh negara di dunia ya, karena ternyata demokrasi itu memiliki banyak titik-titik celah. Mungkin Indonesia bisa mengambil hikmah, kemudian negara-negara Asia Tenggara bisa mengambil hikmah, kemudian negara-negara di Asia Selatan dan negara-negara di Timur Tengah itu juga bisa mengambil hikmah. Hikmahnya itu antara lain adalah generasi Z itu adalah generasi masa depan ya, maka mereka dekat dengan globalisasi, pemikiran mereka kritis, kemudian pemikiran mereka itu mengandalkan kecepatan, dan juga seringkali mereka tidak melihat ada prosedur konstitusi, kemudian prosedur manajemen, kemudian prosedur ideologi. Bagi mereka yang rata-rata berpikir yang penting prosedur, penting ide-ide mereka berjalan cepat, dan mereka sangat kritis. Di banyak negara sudah terjadi gap, istilahnya itu gap of civilization atau gap peradaban di level nasional. Terus terang kita lihat sama-sama ada generasi baby boomer, ada generasi X, generasi Y, generasi Z, dan terakhir milenial ya. Semua ini memang satu kewarganegaraan, tapi cara berpikirnya berbeda. Itu yang pertama, gap of generation. Yang kedua, adanya basic needs. Kalau di Nepal mereka sudah mengidentifikasi basic needs mereka tidak terwadahi oleh pemerintah. Jadi basic needs ini adalah sandang, pangan, papan, kesehatan, teknologi dasar, kemudian kesehatan dan infrastruktur, termasuk keterbukaan pemerintah akan budget. Jadi apa yang dirancang dan apa yang digunakan dan berapa persentase keberhasilannya.
Ini yang kedua saya lihat dari Nepal. Kemudian yang ketiga adalah kritik atas rekrutmen elit politik. Di Nepal mereka melihat bahwa elit politik mereka itu munculnya sembarangan ya. Kemudian terutama sekali di level legislatif, di mana yang terlahir itu adalah tokoh-tokoh yang dekat dengan elit pemerintahan, dengan elit legislatif, dan juga tokoh-tokoh itu seringkali menganggap dirinya adalah wakil masyarakat, tapi ternyata hatinya tidak bersama masyarakat. Ini yang saya lihat di Nepal. Kemudian otomatis juga ini bermasalah dengan rekrutmen dalam anggota-anggota legislatif. Di Nepal tersebut, anggota legislatif itu direkrutmen berdasarkan kedekatan dengan tokoh parpol, kemudian tidak dilihat intelektualitasnya, tidak dilihat emotional quotient, tidak dilihat ideological quotient, tidak juga dilihat intellectual quotient, tapi bagaimana mereka bisa mengambil hati masyarakat. Dan seringkali yang terpilih adalah yang populer, tapi belum tentu memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Kemudian juga masalahnya di Nepal itu adalah gap generasi, gitu. Jadi mereka tidak sadar bahwa masa depan itu adalah masa depan dari negaranya, tapi hendaknya generasi muda yang kritis itu diberikan kesempatan untuk sejak dini masuk dalam pemerintahan maupun sejak dini berada di dalam legislatif. Karena yang terjadi adalah generasi muda dari turunan pejabat, generasi muda dari anggota parlemen yang sehari-hari menggunakan flexing tanpa sadar, gitu. Di mana mereka tidak sadar bahwa sekali seseorang menjadi aktor politik, maka sifat-sifat mereka yang tidak pas itu hendaknya dipinggirkan, gitu ya. Misalnya seringkali kita harus merujuk kepada penjelasan dari John F. Kennedy di masa lalu, mantan presiden Amerika, yang mengatakan my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Jadi loyalitas itu hendaknya ditujukan kepada negara, bukan kepada parpol, bukan pada parpol di mana mereka berada. Kemudian pelajaran lainnya adalah kalau di Nepal itu terjadi keributan akibat terbukanya skenario dalam hubungan segitiga antara masyarakat umum dan politikus dan bisnis. Generasi muda Nepal sadar bahwa hal ini tidak sehat lagi, di mana sebelumnya warga negara itu memberikan suara kepada politisi, kepada parpol dengan harga yang sangat murah. Di pada saat yang sama parpol tersebut beserta tokoh-tokohnya tidak memberikan akses kepada masyarakat, apakah itu akses pekerjaan dan juga akses informasi. Akibatnya rakyat melihat negara kita sebenarnya punya cukup uang, tapi ternyata akses buat pendidikan, buat kesehatan, pekerjaan itu sangat kecil. Dan mereka melihat sebenarnya 5.000 orang itu keluar dari Nepal. Kemudian juga masyarakat di Nepal melihat adanya hubungan simbiotik antara kalangan politikus dan juga parpol mereka dengan kalangan bisnis, di mana dalam proses rekrutmen dari kalangan politikus tersebut, mereka itu dibiayai oleh kalangan bisnis, mulai dari pengenalan diri, mulai dari pemilihan umum, dan juga mereka tunduknya kepada kalangan bisnis yang bisa mengendalikan perundang-undangan. Tapi pada saat yang sama bisnis itu menekan politisi dan juga menekan parpol tersebut dengan kontrak-kontrak yang dan juga biaya-biaya tender, biaya-biaya proyek yang ditentukan oleh kalangan bisnis tersebut. Jadi di sini kita melihat kalangan politikus di Nepal tersebut hatinya terbelah, begitu. Di satu sisi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, tapi mereka sudah terjerat lama oleh kalangan politikus tersebut. Jadi dengan demikian kita bisa lihat betapa para politikus tersebut yang ternyata bukan negarawan itu menjadi bulan-bulanan dari masyarakat dan seringkali dipermalukan dalam berbagai event di Nepal tersebut. Jadi saya pikir ini adalah pelajaran yang sangat baik yang hendaknya dihikmati oleh semua negara di dunia. Jangan bermain-main dengan demokrasi, jangan bermain-main dengan generasi Z, dan jangan menyalahgunakan amanah dan sumpah yang sudah Anda berikan kepada negara yang tercinta. Ini yang hendaknya dihikmati oleh negara-negara di dunia. Oke, Pak Teguh, tadi kalau banyak sekali pembahasan mengenai generasi Z yang terlibat dalam demonstrasi ini di Indonesia kemarin juga nggak kalah ya, ketika demo itu kurang lebih banyak generasi Z yang ikut turun untuk menyuarakan pendapat mereka. Tapi kalau menurut
Pak Teguh nih, apakah demonstrasi ini di beberapa negara yang entah dipelopori atau generasi Z memang hanya ikut ke dalam demonstrasi tersebut adalah efek dari media sosial? Karena kan sekarang tidak bisa dipungkiri informasi yang menyebar itu menjadi suatu ajakan gitu ya Pak. Atau memang ada kekecewaan yang mendalam yang menjadikan demo-demo ini adalah demo yang organik dari generasi Z kepada pemerintahan yang tidak memuaskan masyarakatnya? Kalau saya perhatikan demonstrasi yang banyak terjadi di negara sedang berkembang, termasuk juga di Nepal ini, kita berhadapan dengan sebuah generasi yang sangat kritis ya. Saking kritisnya, maka mereka menggunakan indikator-indikator internasional untuk sebuah pembangunan. Seringkali mereka bisa melihat suatu pembangunan itu tidak transparan. Seringkali pembangunan itu mengandalkan perencanaan yang baik, tapi dalam pelaksanaannya itu meleset. Kemudian juga generasi Z ini bisa berhubungan dengan generasi Z yang ada di belahan bumi lain, sehingga dengan demikian mereka bisa menjadi sangat kritis dan bisa mengkritisi program-program dilakukan di pemerintah di negara mereka. Cuman generasi Z ini umumnya sangat muda, sangat kreatif, tapi tidak atau belum memiliki tokoh yang karismatis di antara mereka. Jadi ini adalah tantangan terbesar dari generasi Z yang ada di Nepal, yang saat ini mereka sendiri dari dari sekitar 29 juta penduduk, itu yang aktifnya hanya kurang dari 40.000, dan 40.000 ini tersebar di seluruh wilayah Nepal, dan mereka itu berhubungan lewat internet ya, dan mereka sangat kritis. Mereka sudah pada level bahwa internet itu adalah basic needs atau kebutuhan pokok gitu. Jadi ini yang hendaknya diwaspadai oleh negara-negara di dunia, bahwa akses informasi global, entah itu namanya Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya, itu hendaknya benar-benar dihargai keberadaannya dan jangan dengan mudahnya itu diblokir. Ini belajar dari pengalaman Nepal, pemblokiran itu berdampak sangat luas. Dan tentunya generasi Z ini terpecah-pecah. Ada yang levelnya negarawan, ada yang levelnya politikus, dan ada levelnya yang mengizinkan kekuatan-kekuatan dari manapun untuk masuk ke dalam rombongan mereka. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh semua negara di dunia, dan tentunya perlu kemampuan intelijen yang luar biasa. Misalnya lewat CCTV akan kelihatan apakah tokoh-tokoh yang berada di jalan itu adalah asli mahasiswa, asli dari serikat buruh, atau para oportunis yang menggunakan kesempatan. Jadi ini yang saya perhatikan terjadi di Nepal, dan hendaknya menjadi perhatian juga bagi negara-negara sedang berkembang lainnya, karena ini polanya sama begitu. Dan dalam suasana yang sedang kisruh ini, wajar jika ada kekuatan yang bermain, dan seringkali nanti pada saat di depan idealisme berjalan, pada saat proses demonstrasi itu berjalan, ada kekuatan-kekuatan lain yang memainkan, yang mengail di air keruh. Jadi ini yang terjadi di Nepal, masih diselidiki oleh aparatur pemerintahan mereka, dan untuk itu saya perhatikan Wakil Perdana Menteri sudah mendapat kepercayaan dari kalangan generasi Z untuk segera dalam waktu sekitar 6 bulanan ini mengupayakan suatu pemilihan umum. Tapi untuk itu kendali konon berada di kalangan generasi muda ini, dan untuk itu Wakil Perdana Menteri namanya Bishnu Prasad itu hendaknya berada pada posisi yang sulit juga, di mana mereka itu harus menciptakan suatu posisi bersama gitu ya. Kemudian nanti tokoh-tokohnya nanti kemungkinan besar generasi muda yang kesulitan mencari figur karismatis, itu yang pertama. Kedua, Wakil Perdana Menteri Nepal namanya Bishnu Prasad. Kemudian tokoh ketiga yang mungkin akan muncul ke permukaan adalah Wali Kota Kathmandu namanya Balendra Shah. Ini masih muda, umurnya sekitar 35 tahun ya, dan dia sejak tahun 2022 itu maju sudah jadi wali kota. Jadi ini masalah bersama. Jangan sampai generasi muda itu menang dalam jangka pendek, tapi kalah untuk jangka panjang, dan di tengah jalan itu diambil alih oleh kekuatan-kekuatan yang menamakan dirinya generasi muda, menamakannya generasi Z, tapi cara berpikirnya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip idealisme sebuah demokrasi. Oke,
Pak Teguh, kita akan membahas secara global aja nih ya Pak. Kalau kita membahas mengenai hak bersuara menyampaikan pendapat, iya memang itu hak dasar semua manusia. Kalau kita bisa bahas ini tentang HAM ya Pak. Tapi sampai mana sih HAM itu melindungi masyarakat, khususnya dalam hal ini generasi Z ya, yang kemarin ikut demo baik di Indonesia, di Nepal maupun di negara-negara lainnya. Sejauh mana mereka dilindungi ketika mereka bersuara, tapi pada akhirnya juga bersikap anarkis seperti penjarahan dan lain-lain, apakah itu dapat dibenarkan? Dan kalau ketika aparat bersifat represif terhadap mereka, apakah itu juga mencederai HAM mereka? Karena di sisi lain mereka juga membuat situasi negara menjadi tidak kondusif. Bagaimana Pak mengenai hal tersebut? Terima kasih. Masalah HAM ini memang masalah yang mengundang penafsiran ya. Walaupun kita di dunia memiliki United Nations Declaration of Human Rights ya. Kemudian pada saat yang sama semua negara di dunia tentunya mengedepankan human rights ini sejak tahun 80-an pada saat Amerika Serikat dipimpin oleh Jimmy Carter. Dan Jimmy Carter mengatakan indikator hubungan bilateral, hubungan internasional saya dengan negara manapun adalah berdasarkan aspek hak asasi manusia. Oke. Sekarang semua negara di dunia itu menginduk kepada PBB. Di situ ada United Nations Declaration of Human Rights, kemudian juga adanya aturan-aturan HAM di dalam negeri sendiri ya. Tapi kita tidak bisa mengelakkan kenyataan bahwa di semua negara generasi Z itu adalah generasi yang sangat aktif. Mereka berpikir tongkat kepemimpinan itu sudah tiba saatnya diberikan kepada mereka, walaupun tidak harus berada pada tingkat tertinggi, tapi posisi-posisi sentral itu harus paling tidak melibatkan mereka. Dan disinilah terjadinya perdebatan, apakah hak bersuara mereka itu pasti menang, ataukah hak bersuara mereka itu pasti sesuai dengan peraturan hukum yang ada nasionalnya, misalnya hak berserikat, hak berkumpul, kemudian kedekatannya dengan United Nations Declaration on Human Rights. Masalahnya adalah, oke, semua masyarakat punya hak bicara, tapi hak bicara seseorang itu hendaknya dipikirkan matang-matang, jangan sampai hak bersuara tersebut tidak berjalan sesuai koridor hukum. Karena kalau tidak dikendalikan oleh hukum, maka aspek hak bersuara yang konon merupakan inti dari demokrasi tersebut akan sumbang adanya begitu, di mana orang akan berlomba-lomba bersuara dan yang disuarakan itu bukanlah kualitas dari aspirasi, tapi ketinggian dari aspirasi tersebut yang seringkali disampaikan dalam retorika yang luar biasa, kemudian barangkali dibumbui juga dengan kemampuan menghipnotis massa, dan kalau kita telah secara mendalam belum tentu kekuatan-kekuatan tersebut memiliki dimensi kenegarawanan. Jadi inilah yang harus disikapi oleh negara-negara di dunia. Jangan sampai masyarakat itu berlomba-lomba bersuara, tapi suaranya itu tidak menukik ke dalam, suara itu tidak memiliki akar kemasyarakatan, dan mereka mengatakan mereka lah satu-satunya pihak yang bisa menyampaikan suara. Jadi hak bersuara itu akan berhenti pada saat berbenturan dengan hak bersuara yang lain. Karena itulah mohon tokoh-tokoh generasi muda di dunia itu hendaknya memiliki wakil-wakil yang bisa berbicara dengan secara konseptual, berbicara dengan santun, dan juga bisa berkomunikasi lintas generasi. Inilah yang terjadi di Nepal, dan hal ini yang hendaknya diperhatikan oleh negara-negara sedunia, karena praktek-praktek yang akar masalah di Nepal itu benih-benihnya juga ada di banyak negara sekaligus. Oke, Pak Teguh, apakah ada kemungkinan demo besar seperti di Nepal itu bisa menular nih Pak ke negara lain, apalagi negara-negara di Asia yang kalau kita bilang secara geografis mungkin letaknya berdekatan dengan Nepal ya, termasuk juga Indonesia. Kalau semisal tuntutan rakyat terus-terus dipenuhi oleh pemerintah, apakah demo semacam ini akan bisa diikuti oleh negara-negara lain atau seperti apa Pak? Saya pikir kejadian di Nepal ini menjadi pelajaran dari negara-negara di dunia ya, karena sudah ada contohnya dengan Arab Spring di masa lalu. Cuman di masa Arab Spring itu masyarakatnya itu tidak terkendali oleh negara mereka, pemerintah mereka, tapi dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan luar yang bahkan ikut campur sampai detail target mana yang harus dibakar, kemudian apa kata kunci bila mendekati lokasi-lokasi strategis, dan kemudian mereka memanipulir semangat massa untuk melakukan berbagai kegiatan yang menggulingkan pemerintahan. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut, saya pikir pemimpin-pemimpin di banyak negara sudah mulai belajar untuk benar-benar
menyikapi aspirasi generasi Z dan juga menyikapi aturan-aturan tentang informasi dan teknologi. Dan dalam kondisi seperti ini adalah kondisi kritis ya. Seringkali kondisi kritis itu melahirkan kebijakan yang buruk, tapi tidak mustahil juga dalam kondisi kritis ini akan terlahir kebijakan yang baik. Maka jawabannya pertama adalah komunikasi. Siapapun dari generasi Z itu hendaknya, terutama perwakilan generasi Z, hendaknya berkomunikasi dengan negara. Karena negara juga sadar bahwa ke depan itu tanggung jawab harus diberikan kepada generasi Z. Misalnya Bung Karno pernah mengatakan, saya punya banyak orang tua itu nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa menggerakkan Semeru dari akarnya, itu pun susah. Tapi kalau saya punya generasi muda, saya bisa mengubah dunia. Jadi hendaknya generasi muda ini juga sadar bahwa ada peranan mereka. Tapi pada saat yang sama, ada suatu perbenturan antara aspirasi di atas, biasanya yang menghendaki stabilitas, menghendaki status quo, dan tidak sadar bahwa ada mutiara-mutiara yang muncul dari kalangan generasi Z. Bagaimana melakukannya? Ya, dalam kondisi sulit ini perubahan itu dapat terjadi dengan 3 skenario. Pertama, skenario alamiah, dan skenario alamiah ini bagi generasi Z ini nggak bisa diterima karena akan lamban, kemudian akan mereka melihat bahwa aspirasi mereka akan dibajak oleh berbagai pihak. Kemudian pertama tadi evolusioner, dan kedua adalah revolusioner. Dalam revolusioner ini perubahan berjalan dengan sangat cepat, tapi akan berdarah-darah. Jalan tengahnya adalah accelerated evolution. Jadi generasi senior dengan generasi Z itu hendaknya ketemu. Mereka sama-sama melihat visi negara itu ke depan seperti apa. Visi negara dilihat dari sekarang untuk tahun 2030, untuk 2045 dan 2050. Sehingga kemudian mereka juga bisa melihat apa yang harus dilakukan, restrukturisasi apa hendaknya dilakukan di dalam negeri, dan juga bagaimana menyikapi perubahan di luar negeri. Dalam teori ini namanya change management, dan change management ini tidak mudah karena dalam semua pergerakan itu maka perkembangan evolusioner itu sudah dibikin modeling, dan di dalam modeling itu akan kelihatan siapa melakukan apa dan apa prioritas jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan kualitas-kualitas individual apakah yang diperlukan untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Kemudian pada saat yang sama juga ada komunikator, di mana komunikator ini akan berkomunikasi dengan masyarakat di mana mereka berada, dan untuk mengatakan bahwa memang saat ini sedang sulit, tapi kita akan berada pada suatu titik di mana kita semua akan berbahagia pada titik itu, dan semua kita akan menjadi aktor, menjadi pelaku pembangunan, dan juga dan tidak menjadi objek dari pembangunan tersebut. Jadi hendaknya komunikator tersebut juga harus mampu berkomunikasi dengan bahasa lintas komunikasi, berkomunikasi dengan lintas profesi. Kemudian apalagi selanjutnya adalah kesetiaan, bahwa semua yang punya tanggung jawab masa depan, entah itu generasi milenial, generasi Z, maupun generasi yang sekarang sedang manggung, itu hendaknya sadar bahwa ke depan itu menuntut suatu kolektivitas, di mana kita semua hendaknya mengedepankan prinsip-prinsip kesetiaan pada tanah air, dan juga bukan kesetiaan pada golongan di mana kita berada, dan juga dan tidak lagi kepada kesetiaan kepada siapa yang mensubsidi kita untuk mencapai panggung politik tersebut. Maka ini adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Belajar dari pengalaman dari Nepal, terutama sekali menaiknya peranan generasi Z dalam pembangunan ini. Mereka sudah nggak sabar karena mereka sudah tahu persis bolong-bolong negara itu ada di mana. Mereka juga sudah melihat betapa pejabat-pejabat yang naik itu seringkali tidak berdasarkan kompetensi, tidak berdasarkan kompetensi, tapi berdasarkan koncoisme. Jadi ini yang hendaknya kita belajar dari pengalaman dari Nepal tersebut. Oke, Pak Teguh, ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Menurut pengamatan Bapak ya, penilaian Bapak nih, kenapa sih demo di Nepal bisa sampai menjatuhkan Perdana Menteri dan juga Presidennya, tapi di Indonesia pemerintah relatif kokoh? Ini apakah rakyat di sana yang terlalu kuat, atau justru rakyat di sini yang terlalu lemah, atau seperti apa Pak? Saya perhatikan di Nepal itu kejadian korupsi, kolusi, nepotisme itu sudah di depan mata. Pertama, dan yang kedua adalah generasi tua itu, generasi senior sudah lupa diri. Dimana kalau kita perhatikan di parlemen, di tempat umum, mereka seringkali menunjukkan sisi-sisi
sisi-sisi kebudayaan mereka untuk nyanyi, nari di depan umum pada saat yang sama lingkungannya sedang kesusahan. Kemudian saya lihat juga di sana ada kemampuan generasi Z ini untuk berkomunikasi lintas lokasi, dan kemudian mereka sadar bahwa sekaranglah saatnya dan jangan tunggu lagi. Jadi mereka sudah tiba pada satu titik, waktunya sekarang, kalau ditunda-tunda lagi tidak akan pernah kejadian lagi. Dan untuk itu mereka memiliki tuntutan yang sangat tegas, dan mereka juga memonitor tuntutan mereka itu secara detail, dan mereka dalam hal mereka melihat adanya rencana-rencana pembangunan yang masih tidak berjalan baik, mereka menggunakan standar yang lebih tinggi, yakni standar yang ada di misalnya Uni Eropa, kemudian standar-standar yang seringkali digunakan oleh PBB. Jadi dengan demikian kecerdasan mereka itu bersenyawa dengan kemampuan IT mereka dan juga semangat mereka yang sangat tinggi, sehingga mereka bisa menekan negara mereka itu bukan hanya secara politik tapi juga secara ide. Dan inilah kemenangan dari generasi muda Nepal. Dan untuk itu ya, kalau sudah begitu ya, pemerintahnya yang sudah tidak populer, pemerintahnya yang serba flexing, pemerintahnya yang serba boros itu sadar bahwa mereka sadarnya belakangan untuk mundur dari pemerintahan, tapi seperti biasa sudah telat gitu, di mana angin demokrasi itu saat ini sudah berpindah dari generasi yang saat ini memerintah kepada generasi Z yang saat ini sudah sedang kompak-kompaknya di Nepal, dan mereka mendapat dukungan moral juga dari kelompok-kelompok Nepal yang bekerja di luar negeri, karena mereka sadar bahwa mereka bekerja sangat keras di berbagai sektor, dan biasanya adalah sektor yang income-nya itu terbatas ya, sektor konstruksi, sektor jasa, dan juga mereka melihat nasib keluarga mereka itu sekarang paling dimengerti oleh generasi Z ini. Dan karena itulah masyarakat Nepal di luar negeri itu kompak, dan mereka juga berhasil meyakinkan masyarakat di mana mereka berada untuk tidak menggunakan momentum itu untuk menekan generasi muda ini. Jadi generasi Z Nepal adalah berkualitas internasional dan berada di Nepal, dan untuk itu mereka bisa menarik dukungan dari generasi yang sama dari berbagai belahan bumi. Dan kalau dalam kondisi seperti ini ya, pemerintah terjepit. Karena itu pemerintah tampaknya akan sadar diri dan juga mengerti bahwa diperlukan transisi. Transisi ini yang mengerikan, karena kalau tidak dikendalikan dengan baik oleh generasi muda itu sendiri, akan memakan, seperti teori mengatakan, revolusi itu akan memakan anaknya sendiri. Jadi untuk itu saya sangat berharap generasi Z di Nepal itu kepala boleh panas tapi hati tetap dingin, karena yang di depan mereka itu tanggung jawab besar untuk menaungi 29 juta penduduk Nepal, dan mereka hendaknya juga berpikir apakah mereka akan menang dalam jangka pendek, tapi akan menyengsarakan negara dalam jangka panjang. Jadi untuk itu generasi muda Nepal dan juga generasi muda di seluruh dunia hendaknya maklum bahwa jangan sampai mereka itu lupa bahwa masa depan itu berada di tangan mereka, dan ide-ide besar, idealisme besar harus dimunculkan saat ini, dan dekat-dekatlah selalu dengan masyarakat. Karena masyarakat di Nepal penduduknya 29.700.000 itu sangat berharap bahwa generasi muda, bahwa masa depan mereka akan ditentukan oleh generasi Z yang saat ini sedang tinggi semangat juangnya untuk membangun negeri mereka. Oke, Pak Teguh, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat lengkap terkait dengan demo Nepal, dan semoga ini juga bisa menjadi refleksi untuk negara kita ya Pak. Selamat sore Pak Teguh, terima kasih. Terima kasih. Ya saudara, tadi itu adalah diskusi kita bersama dengan pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah. Semoga tadi diskusinya dan apa yang menjadi kondisi di Nepal bisa menjadi refleksi tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi negara-negara lain. Kalau kalian ada yang punya komentar, boleh tulis di kolom. Dari pemaparan Bapak Teguh Reza Shah, bahwasanya kita akan mengambil gambarannya persamaan negara Nepal dengan negara Indonesia, yang dimana sama-sama kita tahu bahwasanya Nepal dengan Indonesia pernah ada unjuk rasa, tetapi di Nepal presiden dan perdana menterinya turun, tetap untuk di Indonesia tetap ada di pemerintahan, dan
tetap menjalankan pemerintahan sebagai mestinya, sebagai undang yang diatur oleh konstitusional. Baik, persamaan negara Nepal dan Indonesia, yang pertama adalah negara Nepal sama-sama dengan Indonesia itu berada di negara Asia. Nepal di Asia Selatan dan Indonesia itu di Asia Tenggara. Dan yang kedua, bahwasanya Nepal menganut semi demokrasi, yang dimana ada presiden dan perdana menteri, sementara di Indonesia adalah full presiden dan dibantu oleh menterinya. Yang Indonesia juga dulu pernah menganut sistem semi demokrasi yang dilakukan oleh negara Nepal. Yang ketiga, bahwasanya adanya unjuk rasa yang di Nepal, adanya yang disebut Nevo Baby tadi, bahwasanya kalau di Nepal itu bergantung kepada bapak atau ibunya yang ada di parlemen atau di pemerintahan sendiri, dan mengumbarnya kepada publik, yang dimana yang mengumbarnya itu adalah anak atau dari pejabat itu sendiri. Sementara di Indonesia bukan anak atau pejabat publik yang disorot, tetapi adalah anggota parlemen sendiri Indonesia, yang bagaimana dengan gembira dan happy kita tahu bahasanya setelah diketuk ada anggaran sekian untuk per bulan, 3 juta per hari untuk anggota DPR, kalikan 580 anggota DPR yang menjabat saat ini, yang membebani untuk rakyat, yang dimana pemerintahan di Indonesia ini sedang membangun untuk melunasi utang-utang yang ada di presiden sebelumnya. Tetapi yang disorot media adalah anggota parlemen. Yang di Nepal adalah anak dari pejabat. Apakah ini sama-sama saja bahwasanya sama-sama gaya-gaya yang tidak disukai oleh masyarakat atau civil society di negara tersebut, baik di Nepal dan negara Indonesia. Kalau di Nepal chaos terjadi, perdana menteri dan presidennya langsung turun, sementara di Indonesia presidennya mengatur strategi untuk tidak menyakiti rakyat yang mengeluarkan ekspresi berpendapat di publik. Akan tetapi kita tahu di Indonesia juga menelan korban jiwa sebanyak 10 orang meninggal dalam unjuk rasa ini, dan adanya perusakan fasilitas umum. Apakah ini bertindak tidak polisi melakukan defensif, sementara tentara melakukan humanis kepada para pendemo untuk menenangkan suasana pada saat demo yang terjadi di Indonesia beberapa hari yang lalu. Toh ini adalah gambaran untuk negara Indonesia bagaimana yang dilakukan negara Nepal itu adalah generasi Z atau Gen Z. Ya, kalau di Indonesia dilakukannya oleh semua masyarakat, melakukannya turun ke jalan sebagai protes adanya kenaikan gaji DPR per 3 juta per hari. Sementara itu di Nepal, Gen Z ini berperan baik dalam terjadi chaos atau unjuk rasa di negara Nepal. Kalau di Indonesia adalah masyarakat, semua masyarakat, elemen masyarakat turun ke bawah. Dan kedepannya Nepal adalah negara yang dikuasai dan diunjuk rasa atau chaos oleh generasi Gen Z, sementara Indonesia adalah masyarakat, semua masyarakat ikut dalam unjuk rasa dalam beberapa hari yang lalu. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video dari Boma Smart. Yang suka dengan video ini, like, share, dan tentunya subscribe untuk kita tahu ada notifikasi untuk channel upload terbaru dari Boma Smart ini. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Salam selamat pagi dan salam semuanya. Salam sejahtera.